Secara turun-temurun, dengan tradisi dan kearifan budayanya, masyarakat adat dan komunitas lokal telah menjadi garda terdepan pelestarian lingkungan. Mereka menjaga keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan. Namun di sisi lain, masyarakat adat dan komunitas lokal terancam oleh kebijakan yang merusak kondisi wilayah dan menggerus hak hidup mereka. Nelayan tradisional kemungkinan akan punah. Dia tebang kayu di kebunnya sendiri, peliharanya sendiri, dekat rumah lagi, ditangkap. Tambah hari tambah sempit pekerjaan masyarakat. Nusantara Fund yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI ingin masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh Indonesia mempertahankan eksistensinya, sejahtera, sekaligus menjadi jawaban atas tantangan krisis iklim. Nama saya Ruhman. Saya ini sebenarnya adalah anak dari pasangan seorang petani. Saya dilahirkan sebagai anak petani, tapi tiba-tiba karena perjalanan proses hidup ini, akhirnya saya menjadi nelayan. Area tangkapan kita adalah Teluk Palu. Biasanya kan ini kan lagi musim pancaroba. Macam pancaroba ini kita sama sekali agak sulit untuk mendapatkan ikan. Ada sih yang kita dapatkan 1-2 ekor, tetapi itu hanya cukup untuk dimakan. Nah, itu kalau kita menyebabkan kenapa kita biasanya ada namanya, kalau kita istilah itu adalah pekerjaan tambahan. Ya, ini kita jadi tukang, jadi buruh bangunan dan lain sebagainya untuk menambah, untuk mengganti supaya ada makanan kita, apa yang kita makan keseharian kita, untuk mengganti apa ketika di laut tidak ada hasil. Inilah tempat kita memancing di Teluk Palu itu, ini namanya rompon. Jadi rata-rata kita di kalau Teluk Palu itu kita mencari di mana rumpun itu berada. Jadi kita memancing, baik melakukan pemasangan pukat ataupun memancing, rata-rata kita dilakukan di rumpun seperti ini. Ada ikan apa aja Pak? Ada lajang, ada katombo, rumah-rumah. Lajang itu ada 2, lajang merah dan lajang putih. Itu dia jenisnya. Kayaknya dia tidak mau makan. Ya, kalau jarang pun yang salah satu menjadikan rintangan kita di laut itu adalah 3 hal. Pertama itu terkait dengan arus, kemudian yang kedua angin. Yang ketiga itu salah satunya adalah perusahaan. Perusahaan juga itu menurutku juga mengakibatkan kurangnya tangkapan. Kan begini, saya mungkin mau kasih contoh. Biasanya kami sementara bapukat atau memancing tiba-tiba lewat tongkang. Lewat tongkang itu otomatis kami pada saat memancing sudah enak-enak memancing lewat tongkang, kami akhirnya bergeser. Bukan tongkat yang tapi kami akhirnya kan begitu berpindah tempat tidak mendapatkan ikan lagi.
Ada area tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan, kami tidak bisa memancing di situ. Padahal menurut kami adalah spot ikan yang bisa kami pukat. Biasanya kami cukup lumayan lah ketika kami menjatuhkan pukat di tempat itu. Ini tongkang tambang galian C, tongkang besi yang besar panjang itu, saya tidak tahu apa spesifikasinya. Tapi itu adalah tongkang menurut kami seharusnya harus diatur jalur lalu lintasnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan tidak ada diatur jalur lalu lintasnya. Sumbar dia mau. Dalam waktu kemarin mungkin 2 bulan yang lalu teman-teman kami sempat ditabrak. Tapi itu pun sudah di pinggir. Dia mau sandar itu tongkang sudah. Tiba-tiba harus ada angin, dia tidak bisa lagi dia kendalikan. Akhirnya korbannya adalah kami nelayan. Nelayan tradisional kemungkinan akan punah. Karena kenapa? Karena di Teluk Palu dikuasai oleh perusahaan besar. Ya kan, pasti akan sekeliling ke Teluk Palu itu pasti akan dibangun terutama rumah makan, perhotelan dan tambang galian C. Karena kita tahu sekarang tambang galian C itu hampir cukup besar di Teluk Palu, mulai dari Kabonga besar, Kabupaten Donggala sampai di ujung Sindue. Rumah makan atau perhotelan itu ada limbah itu selalu dialirkan ke laut. Kami akan berdampak dengan limbah itu akan berdampak pada juga hasil penangkapannya kita. Ini jagung umurnya sudah 90 malam. Dia tinggal menunggu 15 hari lagi. Ini jagung. Kalau keseharian saya ini, pekerja saya ini petani begini, tanam jagung, tanam coklat, tanam pisang di bawah situ. Di bawah situ ada pisang, ada coklat, ada kelapa, kebun kelapa. Itu keseharian saya di sini, keseharian. Selain itu, saya juga kalau ke gunung itu ambil rotan. Dulu datang di sini yang dari Labuan, tong diambil rotan. Itu pun tidak habis, dia kasih turun, atau tinggal di gunung. Jadi resah kami itu apa rugi itu rotan di gunung itu, begitu rugi. Nah, karena ruginya itu kami larang mereka, tidak usah masuk ke lokasi kami, begitu. Hutan bagi masyarakat Desa Pulu itu sudah menjadi titik senter lah bagi masyarakat Desa Pulu itu sendiri sebenarnya. Yang mana aktivitas masyarakat Pulu itu memang tidak lepas dari hutan itu sendiri, Mbak. Yang mana dengan perhutanan sosial itu sendiri, saya pikir itu banyak akan membantu masyarakat dalam pengelolaan hutan. Yang mana kayak seperti kita telah lihat bersama tadi, bahwasanya sudah masuk beberapa kebun masyarakat Desa Pulu itu dalam kawasan hutan lindung. Selanjutnya kita mengusahakan terbentuknya lembaga pengelola hutan desa LPH di Desa Pulu, yang mana Pak Afren sebagai ketua kami dorong supaya representasi anak muda itu ada untuk meneruskan perjuangan hutan desa. Itu karena penebangan liar yang kata masyarakat di sini yang ambil rotan kemarin, sempat didapat masyarakat yang dari suku pedalaman, yang kalau kita orang bilang di sini dari dusun 4 yang melakukan penebangan yang di sini, sehingga terjadi botak begitu. Nah, itu juga salah satu alasan LPHD ini harus ada, supaya ketika ada penebangan liar yang mungkin dari kita buatkan aturan nanti atau mungkin ada hukum adatnya, ya bisa diberi teguran lah untuk siapa yang melakukan penebangan liar itu. Karena kemarin tahun berapa itu sempat kan ada namanya sini air sungai Pema, itu kan meluap itu di dusun 3 itu khususnya.
sampai-sampai itu air kan naik ke rumahnya warga itu. Karena itu kan kemarin itu ada kayu besar itu yang batahan itu di jembatan itu, sehingga tidak ada sudah aliran air tahan di situ, jadi air naik. Ada sempat juga isu kemarin itu yang dari desa lain ini masuk ambil rotan di sini. Kalau soal kayunya yang ditebang itu tidak di apa-apain gitu, cuman yang mereka tebang ini untuk ditanami kembali seperti jagung, pisang, dan lain sebagainya. Kan ini air panas. Oh, Ini air panas kan langsung. di sekitar ini saja, di sekitar ini tempatnya maleok. Jangan injak. Ini panasnya 70 derajat. Oh, Jangan pindah. Dulu itu di sini sempat jadi tempat wisata dulu. Kalau hari Sabtu dan Minggu itu banyak sekali rame. Cuma lantaran banjir, jadi kan di sini banyak gazebo lalu. Gazebonya banyak. Pas diambil banjir ya, secara semua di bawah air semua sudah. Makanya itu kita buat LPHD ini untuk air panas ini salah satu kita usulkan agar supaya ini air panas ini bisa kita urus kembali, kita bisa jadi tempat wisata lagi kayak dulu. Mungkin dengan adanya nanti izin dari tentang hutan desa ini, mungkin kita bisa buatkan aturan-aturan terkait itu supaya tidak sembarang sudah masyarakat masuk dari desa lain. Jadi kita berdayakan untuk masyarakat di sini, desa Pulu, khususnya desa Pulu. Kemarin kita sudah sempat ke KPH Kulawi. Cuman setelah kita dari sana, kita disuruh untuk survei langsung. Nah, setelah survei sudah kita lakukan, pemetaan sudah. Ini mungkin tinggal penyusunan proposal untuk izin itu. Luasnya 128 hektar dan masih kawasan desa Pulu, tidak masuk ke kawasan desa-desa yang lain. Kalau memang saya petani pekebun namanya. Ya, jadi saya tanam cengkeh, tanam kopi, coklat. Saya lupa itu tahun berapa itu mulai dipatok, mulai dihalangi itu. Tapi selama sudah longsor di sini, sudah dikena bencana di Patiro namanya. Itu. Mulai di situ masuk itu kehutanan, bawa pinus itu ketap itu penjagaan itu dijaga begini. Akhirnya itu kebun olahan itu dihalangi mau ditanami pinus begitu. Memang dia rombongan jalan itu menghalangi. Apalagi banyak mata-matanya itu kalau ada masyarakat kecil kasihan itu mau kerja, takut sekali, ya, karena takut dilapor begitu. Memang sudah ada yang dilaporkan dan ditangkap? Ada sudah di bagian di dalam di dusun tetangga ini ada. Dia tebang kayu di kebunnya sendiri, peliharanya sendiri, dekat rumah lagi, ditangkap. Itu saya bilang di penjara 8 bulan. Pak, ini apa? Patok kehutanan. Artinya apa? Kalau di sini kalau ada patok begitu, kehutanan punya. Dan ini sebenarnya Turun temurun.
Wah, punya warga ini. Ini seberapa dekat Pak sama pemukiman atau kebun rumah terdekat gitu? Berapa meter gitu. Iya. Berarti patok-patok ini dipasang sangat dekat dengan rumah warga. Sangat dekat. Ya. Sehingga ruang gerak warga untuk berkebun makin sempit berarti Makin ya? sempit kalau begitu. Warga tidak boleh apa dengan adanya patok ini? Oh iya, enggak boleh. Tidak boleh apa saja, Pak? Enggak boleh misalnya jual tanahnya apa, kecuali dalam kampung. Apalagi ada kayu nanti itu di pohon-pohon itu mau ditebang digunakan itu dilarang. Kalau seperti yang lalu. Kalau tanaman-tanaman ini Pak, kan ini ada pisang, ada coklat, itu masih boleh digarap nggak Pak sama warga? Masih bisa itu ya. Karena patok ini Bapak rugi apa? Oh, rugi. Karena tidak bebas mengolah itu apa saja yang bisa diolah di dalam supaya kita hidup. Ya, dengan cita-cita pemerintah itu mau sejahtera. Ya, karena selalu dihalang-halangi gitu. Kalau masyarakat pikir yang tahu tidak bisa sejahtera kalau begini. Saya benar padi, baru pergi sapi, pelihara sapi, kasih makan sapi. Pergi juga putih cengkeh kalau ada. Ambil juga gula aren. Kalau aren jadi ambil tidak tidak larang jadi kalau aren jadi itu jika kalau di kota bang kayunya mau ditanami jagung nah larangi. Jadi tambah hari tambah sempit pekerjaan masyarakat. Kalau mau aren dia tidak takut jadi ya kalau aren jika itu jika kalau takut kalau kayu mau bikin rumah kalau mau sensong takut karena tangkap kalau tangan kalau ada apa tebang kayu ada dulu apa namanya bapaknya menantuku ditangkap nah potong mau bikin masjid ditangkap dihukum 3 tahun. Jadi kalau di komunitas adat Patiro itu saat ini ada 3 dusun sih Mbak. Yang wilayah adatnya mereka ada Kampung Patiro, Kampung Cendre, sama Kasimpurang. Itu 3 tempat itu yang menjadi wilayah adat mereka. Jadi banyak sekali itu konflik yang terjadi di masyarakat adat di Patiro Toa. Khususnya dengan batas kawasan hutan gitu. Mereka diancam untuk ditangkap gitu gara-gara dituduh merambah kawasan hutan gitu. Dituduh menebang pinus. Waktu itu kalau tidak salah ada 27 kepala keluarga yang terlibat gitu. Secara hukum negara memang mereka melanggar karena merambah kawasan hutan. Tapi secara keyakinan di masyarakat memang itu adalah tanah leluhur mereka, tanah turun-temurun mereka yang dulunya adalah tempat menanam jagung yang menjadi hutan pinus saat ini gitu. Kebun yang mereka sudah kelola sejak turun-temurunnya gitu, atau bahkan ada di pinggir sawah mereka, bahkan ada dekat dari rumah mereka. Sementara jauh sebelum adanya negara mereka sudah hidup gitu, sudah ada di wilayah itu, mengelola wilayah itu. Tiba-tiba ada pematokan. Secara global, banyak pihak yang mengakui bahwa eksistensi masyarakat adat dan komunitas lokal hari ini itu terancam
tetapi tidak sedikit juga yang masih mempertahankan praktik-praktik sosialnya. Seperti yang dilakukan, yang kami support misalnya di Sigi, di Teluk Palu, dan juga di Sinjai, itu adalah bagian untuk mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menjaga kehidupan mereka di masa yang akan datang. Karena sekali lagi, Aman Walhi KPA sebagai pendiri Nusantara Fund itu berkeinginan agar praktik-praktik sosial masyarakat adat dan komunitas lokal ini itu bisa tetap ada di tengah tantangan krisis iklim hari ini, dan juga tentu ancaman-ancaman dari pembangunan infrastruktur, investasi berbasis lahan, dan juga industri-industri ekstraktif. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mensupport mereka untuk eksistensi mereka, untuk tetap menjaga, melestarikan, dan melindungi ruang hidup yang ada di sekitar mereka. Nah, ini konteksnya sebagai bagaimana Nusantara Fund melihat ke depan agar eksistensi masyarakat adat dan komunitas lokal ini bisa tetap berjalan dan mempertahankan apa yang menjadi sumber-sumber penghidupan mereka. Nusantara Fund mengambil peran untuk bagaimana bisa menangkap peluang-peluang pendanaan secara global ini untuk kemudian itu bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, karena apa yang dilakukan hari ini oleh masyarakat adat dan komunitas lokal itu akan memberikan manfaat secara global dalam konteks perubahan iklim hari ini. Nusantara Fund mendukung keberlanjutan praktik-praktik sosial masyarakat adat dan komunitas lokal melalui pendanaan langsung. Untuk itu, masyarakat adat dan komunitas lokal didorong untuk menguatkan eksistensinya melalui pemetaan wilayah. Agar hak sosial dan ekonomi terlindungi, wilayah yang menjadi ruang hidup itu harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga harus merehabilitasi dan memperbaiki wilayah mereka yang rusak. Nusantara Fund juga mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan agar lestari, masyarakat adat serta komunitas lokal harus terus mempertahankan kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya. Kolam apa sih, Pak? Ini namanya kolam bioflok. Kolam, ya? Ini ikan nila. Konsep awalnya sebenarnya ini kita berangkat dari organisasi kita yang memang didirikan itu memang tidak punya basis keuangan. Nah, bagaimana kita mau beroperasional, mengadvokasi masyarakat nelayan kalau kita tidak punya basis produksi. Nah, dengan konsep ini kami coba tawarkan maka ini. Nah, sekarang ini ya alhamdulillah kami punya, misalnya kalau hanya membeli bensin sudah bisa, di samping untuk operasional ini sendiri. Jadi bisa dikatakan ikan nila ini mendukung organisasi nelayan itu ya, Pak? Jadi membiayai sendiri. Ya, di awal-awal ini masih dalam tahap itu. Kami berharap mudah-mudahan ke depan nelayan-nelayan juga punya minimal kolam-kolam terpala yang ukuran-ukuran kecil yang bisa, yang kapasitas 500 ekor. Tidak perlulah begini-begini, tapi modelnya kelolanya seperti ini bisa. Sebenarnya itu harap di pikiran kami kemarin, karena kami mencoba menawarkan budidaya ikan nila dalam kolam bioflok. Bukan di terpal tapi di beton biar awet lama. Tadi kan Pak Kasbudin bilang mudah-mudahan semua teman bisa punya apa? Ya, harapannya begitu. Kenapa Pak? Biar apa? Ya biar mereka misalnya begini melaut seperti tadi kan, melaut hanya 2 ekor. Nah, itu kalau dijual paling 50-an ribu. 1 ekor itu 20-30 harganya. Nah, kalau di keluarga agak banyak kan. Tapi kalau ada nila kan, ada kolam, tentu bisa membantu. Dia ada di situ, ada penghasilan di sini. Konsumsi juga bisa di sini.
Misalnya tidak ada ikan, ya kita tidak pengeluaran uang, bisa tinggal ambil saja. Terkait dengan pengembangan ekonomi, Serikat Nelayan Teluk Palu ini juga sekarang ini lagi mau menggagas bagaimana ekonomi ibu-ibu, juga mau membantu bapak-bapak yang melaut itu ketika tidak ada hasil. Kemarin kita coba menjadi pelatihan itu pembuatan bakso ikan dengan abon ikan. Kami hormati ada Bapak Kasmudin selaku Ketua Serikat Nelayan Teluk Palu, kemudian juga ada. Kalau kami mau bercerita soal organisasi itu penting sekali. Kami bisa memperjuangkan Teluk Palu itu atas nama organisasi. Alhamdulillah mungkin pelan-pelan juga kita mau mulai gagas untuk membantu ekonomi ekonomi nelayan. Kalau kita melihat dasar situasi sekarang ini agak sulit kita mau berkembang kalau kita tidak punya inisiatif tersendiri untuk bagaimana mau berkelanjutan ekonomi, khususnya anak-anak kita. Harapanku sebenarnya di pikiranku itu ada satu kebijakan pemerintah yang memang betul-betul berpihak pada masyarakat nelayan tradisional ini. Dia katakanlah mengatur jalur laut terkait dengan transportasi tongkang, kemudian pembangunan hotel-hotel dan di pesisir pantai, kemudian juga mengantisipasi tidak terjadi pelarangan, atau bagaimana sebenarnya, atau di pinggir-pinggir itu dipenuhi dengan lampu, karena ikan itu cukup banyak, cukup tertarik dengan ketika terang itu di pinggir pantai. Pengelolaan hutan desa itu untuk kemajuan desa Pulu ini, termasuknya kami kelola orang Pulu di sini sendiri, jadi hasilnya itu bisa dibagi untuk kami juga separuh, untuk desa juga separuh. Jadi kita bantu pemerintah desa Pulu ini agar supaya berkembang desa ini. Harapannya itu bisa mendapatkan izin dan pengelolaannya itu tidak was-was lah dari Dinas Kehutanan. Apabila kalau dikelola oleh masyarakat tanpa izin dari pihak Dinas Kehutanan, takutnya ya seperti banyak kasus yang kita lihat ya Mbak. Ada penangkapan, ada larangan, padahal itu kekayaan dari masyarakat itu sendiri. Makanya masyarakat itu sangat antusias, baik itu dari masyarakat desa maupun pemerintah desa sendiri, betul-betul merespon. Harapan sih mudah-mudahan dengan adanya legalitas ini bisa menjadi pendapatan untuk masyarakat desa Piti, harapannya sih. Masyarakat adat di Patirotoa adalah kelompok masyarakat yang hidup dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak. Sungai, hutan, tanah yang luas. Tapi situasinya mereka hidup di bawah kemiskinan gitu. Nah, orang-orang mudanya pada pergi meninggalkan kampung mencari penghidupan yang lebih baik. Karena tidak memiliki akses terhadap sumber dayanya. Makanya menyambung tadi bahwa penting lagi itu negara mengembalikan hutan adatnya dan mengakui mereka sebagai masyarakat adat. Yang masuk kawasan hutan negara itu juga itu sekitar 800 hektar itu gitu. Jadi total luasan wilayah adat Patirotoa itu ada 1.167 hektar. Nah, 800-an hektar diantaranya adalah kawasan hutan gitu. Masyarakat adat Patirotoa bersama Aman mendorong 800 hektar itu untuk ditetapkan menjadi hutan adat atau dikembalikan menjadi hutan adat. Ya mana kalau bisa kasih kembali ke masyarakat, kalau mau jangan diambil sama kehutanan, ya. Karena ada tanah dari nenek moyang ini untuk nenek moyang untuk menghidupi anak cucunya. Nusantara Fund sejak awal didesain sebagai supporting system gitu ya.
dan organisasi penggeraknya sebenarnya ada Aman, Walhi, dan KPA. Ketika teman-teman Aman, Walhi, KPA terus menjalankan tugasnya sebagai organisasi pemukul dalam tanda petik itu ya, mereka kan memperkuat masyarakat adat dan segala macam. Nusantara Fund mengambil peran untuk bagaimana melihat peluang pendanaan dari global itu kemudian untuk memperkuat posisi masyarakat adat dan komunitas lokalnya. Jadi kita ada berbagi peran yang kemudian ini bisa saling mendukung untuk memperbesar gerakan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pendanaan langsung dari Nusantara Fund diharapkan menguatkan kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mempertahankan hak atas ruang hidup yang menyejahterakan dengan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka dan memposisikan mereka sebagai garda terdepan untuk menjaga ekosistem, kelestarian lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Karena sekecil apapun inisiatif lokal dari mereka, itu akan memberikan dampak terhadap global. Kalau kemudian ini terus dilakukan, saya yakin bahwa manfaatnya untuk menjawab tantangan krisis iklim ini itu pasti akan kita rasakan di masa yang akan datang.